Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa musallian ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabatku semuanya dimanapun berada, alhamdulillah kita masih diperkenankan oleh Allah untuk menghirup udara berkah di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah tahun ini. Mudah-mudahan kita semuanya panjang usia hingga bisa melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan tahun ini dengan genap dan dengan penuh kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, serta diberinya kita umur yang panjang hingga bisa jumpa dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Sahabat-sahabat semua dimanapun berada, Ratibul Haddad adalah salah satu kumpulan dari kumpulan dzikir-dzikir yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ratib atau kumpulan zikir ini disusun oleh ulama besar di abad ke-11, yaitu Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, seorang ulama yang mendapatkan gelar atau julukan Qutbud Da'wah wal Irsyad, seorang pembaharu dari Thariqah Alawiyin di abad ke-11. Beliau ini adalah dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama ayah beliau adalah Sayyid Alwi bin Muhammad Al-Haddad, juga dari Yaman. Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad itu lahir di Tarim, Provinsi Hadramut, Yaman pada tahun 1044 Hijriah dan wafat pada tahun 1132 Hijriah. Beliau wafat di usia ke-86 tahun. Pada saat beliau kecil itu diberi oleh Allah cobaan berupa penyakit cacar. Karena saking parahnya penyakit cacar ketika beliau di usia 4 tahun, itu menghilangkan penglihatan beliau. Beliau buta, tidak bisa melihat. Namun semangat beliau belajar sungguh sangat luar biasa. Anak di usia segitu itu masih senang-senangnya, masih ngalem-ngalemnya sama ayah bundanya. Tapi tidak dengan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, pengarang atau penulis dari Ratib Al-Haddad ini. Beliau sangat gigih di dalam belajar, thalabul ilmi, hingga penyakit yang menderitanya itu tak menyurutkan semangat beliau untuk terus belajar. Sampai neneknya itu merasa kasihan agar beliau mengurangi riyadhahnya, mengurangi kegiatan belajarnya. Beliau ternyata tetap semangat belajar. Makanya tidak heran ketika beliau di usia remaja sudah menjadi seorang ulama yang besar, sudah menjadi ulama yang hebat. Makanya sampai disebut mendapatkan julukan Qutbud Da'wah wal Irsyad, seorang yang mendapatkan gelar yang sangat hebat. Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini pada waktu lahir itu rupanya berbarengan dengan wafatnya Syekh Abu Bakar bin Salim, seorang ulama, seorang wali besar di Yaman, seorang yang hebat dalam ilmu pengetahuan. Dan Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini berguru dengan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos, pengarang Ratib Al-Atos. Jadi Ratibul Atos itu lebih dahulu ada
daripada Ratibul Haddad. Karena pengarang dari Ratibul Atos ini adalah guru dari Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Lantas sejarahnya setelah kita mengetahui biografi dari Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, sekarang kita perlu tahu Ratibul Haddad. Ratibul Haddad ini latar belakang disusunnya. Pada waktu itu di usia muda beliau, pada usia 27 tahun, itu di Hadramut Yaman masuk beberapa aliran yang nyeleneh. Dikatakan pada waktu itu ada yang mengatakan yang masuk itu adalah Syiah Zaidiyah. Salah satu sekte dari Syiah. Syiah itu sektenya banyak, ada Zaidiyah, ada Imamiyah, ada Ja'fariyah, macam-macam, sektenya banyak. Nah, ini yang masuk sekte Zaidiyah. Nah, karena aliran Syiah ini dianggap tidak sama dengan kebiasaan ubudiyah orang-orang yang ada di Yaman pada waktu itu, karena nyeleneh amaliyahnya, dianggap adalah aliran sesat. Oleh karena itu, murid-murid beliau meminta kepada beliau untuk menyusun sebuah kumpulan zikir untuk membentengi para murid, para masyarakat yang ada di Hadramut Yaman pada waktu itu kepada Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Muridnya meminta kepada gurunya. Lantas di usia yang usia 27 tahun itu, Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad menulis Ratibul Haddad. Ratibul Haddad ditulis oleh Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dengan jumlah zikir lebih kurang 24 macam zikir. Masing-masing dari zikir yang ditulis itu adalah sabda Rasulullah SAW. Jadi masing-masing zikir dari Ratibul Haddad itu ada dasar dan dalilnya dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu tidak mengarang zikir itu. Jadi menulis, mengutip, mengambil zikir yang biasa dibaca oleh Rasulullah SAW. Makanya sangat lengkap di dalam kitab Ratibul Haddad itu, apa aja ada. Bahkan guru kami mengibaratkan zikir Ratibul Haddad itu ibaratnya adalah sebuah pasar, kayak mall begitu ya. Kita mau butuh apa aja ada di situ. Ya. Nah, seperti kita manusia membutuhkan bimbingan, membutuhkan pencerahan, membutuhkan jalan keluar. Ketika membaca Ratib itu, insya Allah akan tersampaikan hajat kita, keinginan kita, cita-cita kita. Nah, pada usia ke-28, di usia 28 tahun, beliau lantas melanjutkan dengan menulis susunan zikir, yaitu Wirdul Latif. Wirdul Latif ini disusun oleh beliau juga, yang setelah menyusun Ratibul Haddad. Salah satu faidah, keutamaan, manfaat dari Ratibul Haddad ketika kita baca, orang yang membaca itu dan rumah yang digunakan membaca, bahkan 40 rumah di sekeliling rumah yang membaca itu akan dilindungi oleh Allah dari bencana balak dan musibah. Dari beraneka ragam musibah itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang mengatakan bahwa di mana di daerah dibacakan Ratibul Haddad, maka daerah tersebut akan aman dari balak dan musibah. Oleh karena itu, terlebih dalam masa pandemi saat ini, Ratibul Haddad sangat cocok kalau kita baca untuk melindungi kita, keluarga kita, teman-teman kita, masyarakat yang ada di kota kita. Langgengkan membaca Ratibul Haddad. Waktu yang terbaik membaca Ratibul Haddad itu adalah ba'da subuh atau ba'da maghrib atau ba'da isya. Itu waktu yang terbaik untuk membaca Ratibul Haddad. Dan yang paling agung dari manfaat membaca Ratibul Haddad itu, yaitu insya Allah kita akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah.
Jadi sangat besar manfaat dari Ratibul Khaddad itu. Termasuk juga kita akan terbebas dari gangguan-gangguan jin, gangguan-gangguan setan, gangguan-gangguan iblis. Ketika kita membaca Ratibul Khaddad itu, insya Allah tidak bakal kerasukan, tidak bakal kemasukan jin orang yang membaca dengan sungguh-sungguh Ratibul Khaddad ini. Ini adalah Ratibul Khaddad. Ada sebuah kisah nyata di Yaman pada saat masih hidupnya penulis Ratib ini, yaitu Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad. Ketika itu ada ulama dari Maroko. Ulama dari Maroko ini mendengar akan kemasyhuran Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad. Nah, jadi ulama Maroko ini rupanya kepingin ngetes, kepingin tahu seberapa hebat sih ulama ini, seberapa dalam sih ilmu agama Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad ini. Lantas orang Maroko ini pergi dengan mengendarai kuda betina. Kuda betina dikendarai, sampailah dia di pintu masuk provinsi Hadramaut. Nah, di situ ketika mau masuk provinsi Hadramaut, belum masuk ke Tarimnya ini ya, belum masuk ke Tarimnya, masih di provinsi. Kalau di sini mungkin masih di ujung Balikpapan lah ya, belum sampai ke Bontang. Jadi di Balikpapan situ ternyata di ujung provinsi Hadramaut itu ketemu dengan salah satu muridnya Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad. Nah, ketemu akhirnya ditanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau ke Tarim, mau ketemu dengan Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad yang katanya alim, alamah, Qutbud dakwah wal irsyad, Syekhul Islam. Saya kepingin ketemu. Anda mau ngapain ke sana? Saya mau tahu seberapa hebat beliau itu. Karena kemasyhurannya sudah sampai di negeri kami, yaitu di Maroko. Akhirnya muridnya Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad ini melihat kaki kuda itu yang dikendarai, yang ditunggangi oleh ulama dari Maroko ini, ada lecet sedikit di kakinya. Lantas bekas pijakan kuda yang ada bekasnya itu tadi diambil tanahnya. Setelah diambil tanahnya, dia berdiam sejenak, seperti berpikir gitu. Setelah diam sejenak, lantas dia bilang, Bapak, lebih baik Bapak pulang saja, tidak usah ngetes Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad. Kenapa? Karena kasihan kudanya Bapak ini. Loh, kenapa? Kuda Bapak ini sekarang ini sedang hamil 4 bulan. Masa Bapak nggak tahu? Terus ibunya Bapak saat ini sedang sakit. Istri Bapak juga sedang sakit. Oleh karena itu mereka lebih membutuhkan Bapak daripada Bapak melanjutkan perjalanan untuk ketemu Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad. Heran ulama dari Maroko ini. Setelah heran ditanya, kamu tahu begini ini apakah kamu mukasyafah? Mukasyafah itu derajat kewalian yang bisa mengetahui kondisi batin seseorang. Ya, kondisi batin seseorang. Bukan, katanya. Ini bukan mukasyafah. Ini ilmu yang saya dapat dari Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad. Ini bisa dipelajari, ada rumusnya. Nah, ilmu-ilmu semacam ini sekarang udah mulai musnah. Tidak ada yang meneruskan. Ya. Heran ulama dari Maroko ini. Luar biasa. Kamu siapa? Ditanya. Saya ini adalah muridnya Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad. Berpikir dia, muridnya sehebat ini, apalagi gurunya. Kayak apa alimnya, kayak apa hebatnya. Nah, ini salah satu cerita yang kami dapat dari guru kami, Syekh Abdullah bin Awad bin Ahmad Abdun, pada saat selesai kita membaca rotib sama-sama di pondok pesantren. Ini kemasyhuran dari beliau. Selain karangannya yang begitu banyak, setidaknya yang saya tahu itu ada 14 kitab fenomenal ya,
yang ditulis oleh Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad. Nanti jenengan semuanya bisa baca sendiri kitab-kitab beliau, karangannya sangat banyak. Nah, ini pengarang rotib di situ Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad. Jadi nulis zikir itu tidak hanya zikir karangan beliau, tidak, tapi diambil dari hadis-hadis Rasulullah SAW, dikumpulkan doa-doa dari Rasulullah itu tersusun rapi diberi nama dengan Rotibul Haddad. Nah, ini monggo dilanggengkan membaca kitab rotib ini, zikir Rotibul Haddad ini, karena ini sangat-sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan sedikit tentang zikir Rotibul Haddad. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.